Perkenalkan, nama saya Dina Lorenza Isabella dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi, NIM 04839028 dari UPBJJ UT Jambi. Video ini saya buat adalah untuk memenuhi diskusi tutorial online sesi 4 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan dengan dosen pembimbing Dr. Haji Ida Kumalasari MPD dengan materi berbicara formal, non-formal, dan presentasi. Yang terhormat, Ibu Dr. Haji Ida Kumalasari MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia beserta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang COVID-19. Baiklah, simak video saya berikut ini. Sebelum saya memulai mengenai materi COVID-19, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam menangani COVID-19 ini sehingga beberapa jiwa dapat sembuh. Baiklah, saya sekarang akan menjelaskan tentang COVID-19. COVID-19 merupakan sebuah penyakit menular yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, di mana virus itu pertama kali ditemukan di Wuhan, China, sekitar bulan Desember 2019 lalu, yang kemudian menyebar ke lebih dari 100 negara bahkan ke Indonesia. Virus ini disebabkan oleh golongan coronavirus atau SARS-CoV-2. Kemudian virus itu diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau yang kita kenal sebagai COVID-19. Menurut data COVID-19 terkonfirmasi 6.502.659 jiwa yang sembuh, yaitu 6.313.900 dan korban meninggal dunia 158.695 jiwa. Virus corona ini memberikan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan di masyarakat, baik dalam hal perekonomian, pendidikan, politik, pekerjaan, bahkan hal lainnya. Karena pandemi COVID-19 ini, banyak negara bahkan Indonesia perlu melakukan lockdown untuk mencegah penularan COVID-19 semakin luas. Virus corona ini berdampak pada perekonomian masyarakat yang menyebabkan perekonomian di masyarakat menjadi menurun karena banyaknya karyawan atau pegawai yang mengalami PHK serta dipulangkan yang dapat menyebabkan mereka mengalami pengangguran. Di bidang pendidikan pun juga mengalami dampak buruk karena mahasiswa atau anak sekolahan harus melakukan kegiatan pembelajaran secara daring atau online, di mana kita tahu bahwa belajar secara online itu sangat tidak efektif karena materi dan tugas semua itu diberikan secara online tanpa diberikan penjelasan oleh guru pembimbing. Selain di bidang perekonomian dan pendidikan, COVID-19 ini juga berpengaruh pada pekerjaan, di mana semua masyarakat atau semua pegawai harus melakukan kerja dari rumah secara online untuk mencegah kerumunan di lingkungan masyarakat. COVID-19 ini dapat menular ke satu sama lain dengan tidak sengaja terhirup percikan ludah atau droplet dari sang penderita COVID-19 dan memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan setelah beraktivitas di luar ruangan. Untuk mengetahui seseorang terpapar virus corona mempunyai beberapa gejala, dengan gejala awal yaitu menyerupai gejala flu, dengan gejala lainnya yaitu demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, sakit tenggorokan, hilangnya indera perasa dan penciuman, ruam di kulit, serta batuk berdahak bahkan berdarah. Untuk menghindari terinfeksi COVID-19, perlu melakukan beberapa cara, di antaranya yaitu melakukan vaksinasi, di mana vaksinasi ini bertujuan untuk meningkatkan kekebalan dan daya tahan tubuh manusia. Untuk melakukan vaksinasi ini, untuk anak 6-18 tahun, ibu hamil, ibu menyusui, serta memiliki riwayat penyakit tertentu harus memerlukan izin dokter terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Selain melakukan vaksinasi guna untuk mencegah penularan COVID-19, kita juga perlu menerapkan protokol kesehatan atau yang kita kenal sebagai 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker,
menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbahasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.